Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Manado, apa kabar? Senang sekali saya Vika Hamzah bisa hadir perdana di program Ruang Mitra. Seperti biasa ya, di Ruang Mitra itu kita akan ngobrol santai tapi penuh manfaat bersama narasumber ahli. Pendengar juga bisa berkesempatan berinteraksi dengan narasumber kita ya pada pagi hari ini, begitu. Nah, tapi juga selain itu pendengar juga bisa berkesempatan berinteraksi dengan narasumber ya di line telepon dan WA di 0821 958 35080 atau di live chat di YouTube. Silakan ya, nanti ditunggu. Dan topik kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, yaitu tentang ngorok, dan kita akan bahas tentang terapi menghilangkan ngorok. Nah, siapa nih pendengar Pro 1 yang sehari-harinya masih ngorok? Ayo, nah disinilah kita akan kupas tuntas ya. Dan banyak orang juga yang menganggap ngorok atau mendengkur itu hal yang biasa, tapi ternyata bisa jadi itu tanda masalah kesehatan yang serius. Nah, bagaimana sih cara mengetahui penyebabnya dan terapi apa yang tepat? Akan kita bahas bersama narasumber kita pagi ini, Dr. Riane Anggraini, SPN Dokter Spesialis Gangguan Tidur dan Konsultan Tidur, Rumah Sakit Hermina Manado. Selamat pagi, Dr. Riane. Halo pagi, Vika. Halo pagi. Dokter cantik. Iya, dokter cantik banget pagi ini, semangat banget, dan emang kelihatan mungkin ya karena ahlinya, jadi kayak nggak ada mata panda dan lain-lain. Oh gitu ya, oh syukurlah. Karena udah tahu gitu celahnya ya untuk mengatasi masalah-masalah tidur kali ya, Iya, dok ya. pakai eye patch. Oh selalu, everyday. Wah boleh juga nih tipsnya berarti ya. Pakai eye patch. Oke siap. Oke dokter, mungkin bisa langsung kita masuk ke topik ya. Yes. Bisa dijelaskan dulu ngorok itu sebenarnya normal atau menjadi selalu adanya tanda gangguan tidur ya dok? Silakan dok. Iya dijawab. Vika, jadi selama ini ya kita, kalau saya ketemu pasien pengalamannya ngorok itu dianggap hal yang normal. Tapi tidak untuk di bagian di luar negeri. Itu kalau mereka sudah ngorok, mereka sudah harus cari pengobatan. Karena pada dasarnya ngorok itu bukan masalah bunyi, bukan sekedar oh ada bunyi tidurnya, oh tidurnya nyenyak, oh gitu. Enggak. Ngorok itu ternyata setelah bunyi itu terjadi, setelah artinya ada diem tuh, pause gitu. Oke. Artinya nafasnya nggak ada. Jadi itu yang menyebabkan situasi yang namanya atau keadaan yang kita sering tidurnya ngorok nyenyak. Enggak, itu lagi tidak bernafas. Oke. Ngorok sendiri tuh karena bunyinya itu ditimbulkan dari udara yang mau masuk nih ke hidung. Terus dia kan harusnya masuk nih paru-paru, itu dia ngelewat ini namanya jalan nafas di belakang ini. Tapi karena jalan nafasnya tertutup, jadi bunyi getaran itulah yang yang sering kita dengar dengan bunyi ngorok. Oke. Jadi sebenarnya ngorok itu tanda bahwa kita sedang tidak bernafas sebenarnya. Oh, ternyata bahaya sekali ya dok ya. Betul. Kalau dipikir. Oh berarti ketika, ya benar, ketika ngorok itu biasanya kan ada yang berhenti gitu ya. Betul. Bunyinya. Nah itu Iya. justru ketika jalur napas terhenti. Terhenti, itu dia kuncinya di situ. Jadi bukan suaranya yang kenceng. Oh saya ngoroknya cuma, tapi ternyata abis nggak ada lagi napasnya. Oh begitu. Itu dia, itu kuncinya. Kenapa ngorok itu sangat berbahaya? Karena kita kan jarang ya kalau misalnya perhatikan orang tidur semalaman, misalnya Vika tidur, aku liatin semalaman, napas nggak ya, nggak mungkin. Iya. Jadi yang jadi penanda tuh gampang tuh pas bunyi, cek, ada bunyinya nih.
gitu. Jadi pas ada bunyinya kita tuh udah harus was-was. Kalau ada bunyi artinya ada udara yang mau masuk tapi terhimpit. Sama kayak kita lagi bersiul. Kan beda nih kalau mulut kita buka besar bunyinya tidak ada. Tapi Iya, kalau betul. kita mulutnya kecil dia akan menimbulkan bunyi. Oke, betul Jadi betul. bunyinya itu sebenarnya bukan sekedar masalah keras, bunyinya keras, bunyinya pelan, tapi bunyinya itu adalah masalahnya adalah di ketika kita itu ini ada jalan napas nih yang tersumbat. Oke. Jadi harusnya napasnya bisa buka sebesar ini, tapi ternyata terhimpit, akhirnya getaran yang dihimpitan inilah yang menyebabkan bunyi. Oke. Gitu. Oke, secara logik make sense ya, betul Yes. begitu. Oke, lalu penyebab utamanya tuh apa sih, Dok? Biasanya orang bisa ngorok seperti itu. Nah, penyebab utamanya itu ada kurang lebih sekitar secara garis besar sekitar 5 sampai 6 macam. Misalnya nomor 1 yang paling sering ini obesitas. Oke. Kenapa obesitas? Karena ini nih lemak yang di daerah leher ini nih kalau dia terlalu tebal, waktu kita tidur kita kan jadi lemas banget. Jadi otot-otot inilah yang menyebabkan dia turun nih, terus ke bawah, terus dia tutup. Oke. Pertama, obesitas. Yang kedua, ada juga Dok nggak gendut terus dia ngorok, benar ada. Dan itu penyebab yang kedua, yaitu apa? Gen. Kenapa? Secara ras, kita di Asia memiliki potensi ngorok lebih tinggi atau henti nafas lebih tinggi dibandingkan orang secara ras Caucasian, European atau Amerika. Karena apa? Mereka yang di Eropa, Amerika itu tuh bentuk wajahnya, face-nya lebih panjang, lebih long, lebih panjang. Lehernya lebih panjang. Jalan nafas di belakang itu dia lebih lebar. Oke. Karena mereka badannya memang besar. Kita kan kecil-kecil ya, imut-imut. Betul betul betul. Jadi berbeda. Nah, itu juga sangat mempengaruhi kenapa orang kecil nggak gendut dia ngorok. Karena kita secara ras Asia itu ya resiko untuk mengorok itu memang tinggi. Oh, ini Gitu. baru fakta baru ini sih buat saya Betul. pribadi ya gitu. Ternyata Baru dengar. Iya, Yes. ternyata dari ras pun juga bisa menentukan Iya, ya. ras. Oke, Jadi oke. memang kita harap-harap ngorok itu hanya gendut saja. Bahkan di dunia medis kami, karena dunia medis kami juga mengacu pada penelitian di luar negeri yang basicnya dilakukan oleh orang Amerika atau orang Eropa, karena mereka penyebab nomor 1 penyakit ini adalah obesitas. Jadi pasien datang mungkin sudah hipertensi, sudah gula dan yang lain-lain, tapi tidak obesitas. Jadi kami itu tidak pernah menanyakan soal ngoroknya. Oke. Karena menganggap guideline-nya kalau ngorok itu harus gendut, harus obes. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak obes, datang hipertensi, nggak mungkin ini penyakit obstruktif sleep apnea. Jadi hipertensinya aja ditangani gitu. Jadi memang penting sekali kita harus menanyakan apakah orang tersebut tidurnya ngorok. Nah, kita lanjut ketiga, apa yang menyebabkan lagi? Faktor resiko yang lain adalah jenis kelamin. Oke. Jadi laki-laki itu memang lebih rentan untuk ngorok dibanding perempuan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Pertama, jalan nafasnya laki-laki memang lebih pendek daripada perempuan. Oke. Yang kedua adalah di mana perempuan nih kita punya hormon yang melindungi supaya kalau misalnya kita lagi tidur, namanya hormon estrogen, Oke. dia nggak kolapsnya ini nggak parah. Jadi kecekiknya nggak akan parah. Oke. Jadi hormon itu yang melindungi kita. Jadi selain ras, jenis kelamin itu sangat berpengaruh. Oke. Yang keempat adalah struktur anatomi. Struktur anatomi ini dimulai dari hidung ya, yang dimana udara mulai masuk ya ke dalam paru-paru. Jadi dari hidung masuk, terus di tenggorokan, masuk di paru-paru. Artinya dari hidung yang mungkin bengkok, ini kan ada pembatas hidung ya, kanan dan kiri. Hidung yang bengkok, jadi aliran udaranya juga nggak maksimal ke atas. Di nasofaring mungkin ada sesuatu yang menghambat, entah kista, entah
ada tumor atau apapun, bahkan paru-paru yang perokok misalnya, itu yang sudah tidak bagus berkembangnya, bahkan paru orang yang merokok juga mempengaruhi jalan nafas yang di tenggorokan ini, yang menyebabkan kalau karena merokok inflamasi akhirnya jalan nafasnya jadi kecil, jadi risiko ngoroknya makin tinggi, jalan nafasnya jadi nggak benar-benar terbuka. Akhirnya udara yang harusnya masuk ke dalam paru-paru makin kecil. Jadi bahaya banget tuh ngerokoknya, memang dari ujung sampai ujung memang masalahnya. Berarti kalau misal orang merokok lalu ngorok itu biasanya karena inflamasi, ada inflamasi. Betul, Oh, salah satunya. Tapi kita tetap harus evaluasi, karena nanti ini bisa dievaluasi oleh teman sejawat, biasanya dari THT maupun dari spesialis paru. Berarti bisa dibilang ngorok ini berarti mengindikasikan adanya penyakit serius atau enggak sih dok sebenarnya? Serius, sangat, karena komplikasinya ngorok itu sangat banyak. Dan kebanyakan masyarakat nggak tahu karena itu sudah dikomplikasi. Kenapa sih dok saya cepat lelah? Kenapa sih dok saya sakit kepala terus, sudah CT scan, sudah ini sudah itu, semuanya normal. Ternyata ngorok. Jadi komplikasi ngorok, kita langsung komplikasi ngorok ya, Vika. Yang pertama, yang paling sering kita dapatkan hipertensi. Jadi hipertensi itu sendiri sebenarnya kalau misalnya kita hipertensi, idealnya kita periksakan dulu hipertensinya karena apa. Karena ada yang hipertensi sekunder, ada yang hipertensi primer, artinya essential hypertension. Artinya kalau essential hypertension primer, mau nggak mau sampai akhir hayat kita harus minum obat. Tapi kalau hipertensi sekunder, kita nggak perlu, kita cari masalahnya di mana nih yang bikin saya hipertensi. Dicari dulu. Betul, akar masalahnya. Salah satunya yang menyebabkan itu ya ini penyakitnya, obstructive sleep apnea yang ngorok ini. Nah, selain itu apalagi yang bisa bikin hipertensi? Ya bisa ada kista ginjal, tumor ginjal gitu. Jadi yang menyebabkan jadi hipertensi. Tapi salah satu yang bisa juga menjadi masalah adalah ya kayak ini, obstructive sleep apnea. Kita harus cari tahu. Kalau memang ngorok dari awal, tahu-tahu hipertensi, ya udah, kita harus obatin. Ini ngoroknya nggak bisa dianggap sepele ya ternyata ya. Ini baru satu nih. Iya, yang kedua, diabetes, penyakit gula. Kenapa bisa penyakit gula? Kok dari ngorok bisa penyakit gula? Apa hubungannya? Kan itu kan hubungannya sama yang kita makan. Iya, kan? benar. Pikirannya kalau gitu, benar secara nggak? logika begitu. Benar nggak? Gitu. Ternyata kalau ditarik lebih dalam, silakan dokter. Karena gini, Vika. Jadi kalau misalnya kita mau hidup, kita punya fondasi dasar untuk kita bisa sehat, yaitu ya pertama ya makanan, dietnya, olahraganya, dan tidurnya. Kalau dietnya juga kacau ya kayak tadi, mungkin makannya banyak manis, berlebihan manisnya, ya bisa gula. Nggak ada olahraga juga ya bisa gula. Tapi kalau diet ini dua udah dijaga, tahu-tahu sakit gula, itu terjadi karena waktu tidur malam kita itu tidak ada metabolisme yang terjadi. Karena apa? Yang tadi saya bilang, setiap tidak bernapas itu kita itu akan gampang terbangun. Karena mau menyelamatkan diri dong. Iya, betul. Tubuh kita mau, ayo dong selamat bangun. Ya antara dua, kalau nggak diselamatkan oleh diri sendiri, ya keterusan. Iya, gitu. benar. Jadi itu bisa keterusan dok? Iya, Vika pernah dengar nggak orang tidur tahu-tahu udah nggak bangun lagi? Iya, itu sering Mostly dengar. karena itu. Jadi habis itu dia kena serangan, gone. Jadi hal-hal kayak gini yang penting banget. Jadi pas begitu nggak bisa tidur, terus akhirnya kebangun, terus akhirnya tidur lagi, kebangun lagi. Nah, staging atau fase tidur kita itu yang harusnya kita mulai, kan kalau tidur itu kita ada tahapannya nih. Stagingnya jadi non-REM 1, namanya non-REM 1, non-REM 2, non-REM 3, REM. Dia turun nih pelan-pelan dari kita bangun, ngantuk nih, tidur ayam, non-REM 1, masuk tidur setengah dalam, non-REM 2, tidur dalam, non-REM 3, baru REM. Di masing-masing periode non-REM 1, non-REM 2, non-REM 3, dan REM itu masing-masing punya fungsi. Ada yang fungsi metabolisme, mengeluarkan growth hormone, menciptakan sistem imun, semuanya ada fungsinya. Menyimpan memori. Nah,
salah satu metabolisme yang harusnya terjadi mungkin di tahapan yang harusnya terjadi di tahapan non REM 2, 3 sampai REM itu tidak terjadi maksimal karena setiap kali nggak nafas terbangun putus nih tahapannya, namanya tahapan berarti kan harus berjenjang. Nah jenjangnya diulang tuh dari awal. Oh begitu. Jadi nggak bisa, misalnya kita putus di non rem 3 nyambung nih lagunya nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus Iya, balik betul. lagi dari bangun. Siklusnya harus berulang Betul, lagi ya. ini siklus tahapan Iya, berjenjang. Iya. Dan Jadi itu- kalau putus ya harus ulang dari akhirnya apa? Kita kehilangan fase-fase tersebut. Terutama keseimbangan hormon leptin dan grelin itu akan jadi terganggu. Apa sih leptin dan grelin? Salah satu lagi leptin dan grelin ini hormon yang menyebabkan yang leptinnya bisa menahan nafsu makan, grelinnya menambah nafsu makan. Jadi akhirnya dua ini nggak seimbang. Akhirnya kita ketidakpuasan makan, makanya jadi terganggu. Itu juga salah satu kenapa penyakit obstruktif sleep apnea ini dapat menyebabkan obesitas. Oke baik. Nah selanjutnya kita akan membicarakan dampak lebih lanjut ya dari Iya, ngorok masih ini ada ya nih. dokter ya. Sementara kita break dulu dan masih ditunggu ya untuk pendengar Pro 1 dan penonton channel YouTube RRI Manado untuk bisa ke line telepon atau chat di WA di sebentar. Masih belum ini hafal soalnya. Nomor line WA-nya tuh masih belum hafal di 0821 958 35080. Mohon maaf ya maklum, ini penyiarnya baru begitu. Oke, silakan kita break dulu sebentar, nanti ditunggu untuk pembahasan selanjutnya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya pendengar Pro 1 dan penonton channel YouTube RRI Manado, kita kembali lagi di Ruang Mitra pada topik pada pagi hari ini adalah terapi menghilangkan ngorok bersama Dr. Riana Anggraini. Ini Dr. Riana atau Dr. Ryan atau gimana sih? Oh, itu kan dari awal yang kita bahas ini. Oh iya, oke. Kita Indonesia. Oke, berarti Dr. Riana. Iya. Oke, Dr. Riana. Ini harusnya dibahas dari awal. Kenapa baru nih di tengah-tengah? Oke, siap. Dokter, kita menuju lebih dalam tentang topik ngorok ini ya, yaitu dampaknya dan diagnosa ya. Yes. Jadi untuk dampaknya sendiri, ngorok ini kalau dibiarkan bisa berdampak pada kesehatan jangka panjang nggak sih dok? Tentu Vika. Tadi kan sudah saya sebutkan jangka panjangnya entah hipertensi, yang kedua diabetes atau penyakit gula, yang ketiga obesitas, yang keempat stroke. Oke. Stroke luar biasa. Kenapa? Saya punya pasien nih 37 tahun perempuan, nggak hipertensi, nggak gula, nggak kolesterol, nggak asam urat, cuma ngorok. Oke. Stroke, datang udah susah bicara. Masih 37 tahun.
masih 24 tahun ada stroke, cuma ngorok, pusing, aduh stroke di cerebellum akhirnya. Jadi gangguan keseimbangan, cuma karena ngorok. Jadi ini barang benar-benar bayangin setiap kali kita nggak bernapas, saturasi oksigen kita turun, terus kita nggak ada oksigen ke otak, itulah momen kita jadi stroke. Nggak bernapas, saturasi oksigen turun, itulah jadi stroke. Nggak bernapas ini bukan abal-abal. Nggak bernapas ini durasinya minimal 10 detik. Bahkan baru-baru ini saya ada pasien dari US, baru polisomnografi kemarin 2 hari lalu. Saya sampai kaget bacanya itu. Dia nggak bernafas 2 menit 71 detik. Itu udah berapa sel-sel di otak yang mati karena oksigen yang nggak masuk nggak ya? ada. Oke. Jadi resikonya habis itu stroke. Selain itu apalagi yang bisa berdampak? Organ yang paling utama juga selain otak, jantung. Kenapa jantung? Karena begitu kita tidak bernapas, tahanannya di sini nih. Habis itu kita berusaha otot pernapasan kita tetap mau tarik nafasnya. Jadi ketika dia mau tarik nafasnya, karena di sini taprop, jadi jantung kita itu bisa memompa terlalu cepat. Akhirnya gangguannya bisa jadi dari irama jantungnya jadi terganggu, baru katup jantungnya bisa terganggu, bahkan penebalan otot jantung. Jadi ini salah satu juga yang menyebabkan gejala yang misalnya pada malam hari sering terbangun kencing. Nah kalau sering terbangun kencing pada malam hari itu biasanya karena itu jantungnya tertekan, terus dia merasa nih saya overload cairan atau terlalu banyak cairan nih, saya harus bangun kencing. Nah itulah tiap hari, tiap malam akhirnya terbangun kencing. Itu sangat mengganggu kualitas tidur ya dok ya? Betul. Oke, dan itulah yang membuat akhirnya jadi berdampak jangka panjang ya dok ya? Betul. Lalu untuk dokter sendiri biasanya mendiagnosa gangguan tidur akibat ngoroknya itu apakah ada metode pemeriksaan khusus yang mungkin bahasa medis yang bisa diinfokan ke teman-teman pendengar Pro 1? Iya, jadi ada pemeriksaan yang namanya polisomnografi. Polisomnografi ini yang disebut dengan sleep test. Sleep test ini membuat memeriksa tidur dari gelombang otak, jalan nafas, pergerakan otot pernafasan, sampai saturasi oksigen. Jadi dari situ kita bisa tentukan diagnosa penyakitnya. Oke. Jadi tentunya ada pemeriksaan khusus tersebut yang memang harus dilakukan oleh pasien-pasien dari yang mengalami gangguan tidur ini ya dok ya. Betul. Oke, ini mungkin udah mulai ada nih ramai ya pendengar-pendengar Pro 1 yang mau bergabung untuk sekalian konsultasi ya mungkin. Oke, silakan. Halo. Iya, halo. Halo dengan. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Bapak siapa? Iya, dengan Meki. Oke, Pak Meki. Pak Meki di mana ini? Iya, selamat pagi dokter, selamat pagi Vika. Iya, selamat pagi Pak Meki. Iya. Silakan Pak Meki. Ingin bertanya, saya kalau tidur itu jarang mungkin ada durasi sampai 2-3 jam baru bisa tidur. Mungkin kalau dokter bisa bahasa nado sedikit ya sekali. Boleh. Jadi kita kalau tidur itu ada sampai 1-2 jam baru mau tasono. Dan di saat tiduran itu kadang ngorok atau menggoro lah istilahnya. Itu kita nggak tahu menggoro atau kurang, tinggal istri dan anak-anak yang bilang. Nah kadang juga karena sudah tegang pikiran waktu tidur, kadang sering kesambar kilat. Tiba-tiba bangun teriak, aduh kayak begitu. Dan lagi pula kadang tidur kalau istilah orang Manado ketindisan, mungkin dokter mengerti. Iya, boleh bahasa Manado ini. Silakan Pak Meki. Itu bagaimana itu dokter, sampai kurang ngigau, sampai kurang orang yang di samping itu yang kasih bangun. Mungkin bisa dijelaskan ini dokter? Siap. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Meki, terima kasih sudah menelpon di sini. Boleh langsung dijawab dulu aja kali ya dok ya, silakan. Iya Pak Meki, itu memang salah satu gejala dari obstructive sleep apnea atau penyakit ngorok ini. Jadi memang
kenapa Pak Meki sampai susah mau mulai tidur, susah sekali mau mulai tidur, itu karena waktu tidur pas menggoro yang tadi dokter sempat jelaskan, ini bahasa Manado supaya Pak Meki boleh mengerti, Kang. Jadi pas tidur susah mau bernapas, tak bangun. Nah ini kan terjadi bukan hanya dalam satu malam, jadi tiap malam ini terjadi. Otak merekam itu semua. Akhirnya otak akan membuat waktu orang semua mulai tidur, dia akan membuat sistem awas atau tanda awas, sehingga kalau mau mulai tidur, aduh dia takut mau mulai tidur, karena dia tahu kalau pas mau mulai tidur ininya mau bernapas. Jadi itulah kenapa Pak Meki susah mau mulai tidur di awal. Dan terkadang ini komplikasinya bisa panjang, bisa sampai insomnia. Nah, itu salah satu komplikasi dari ngorok tadi. Jadi pas insomnia karena otaknya udah sama sekali mau tidur dia takut sama sekali. Jadi trauma ya, Dok? Jadi trauma dalam tanda kutip. Tapi seperti Pak Meki bilang tadi, nggak tahu kalau itu terjadi karena yang tahu hanya otak. Kan kalau orang tidur, nin tahu apa-apa. Betul. Kurang orang mau bilang atau kurang otak yang menangkap sinyalnya. Nah untuk itu makanya ketika ada ilmu seperti ini, ilmu sleep ini memberitahukan bahwa orang-orang kalau orang setidur ngorok, mesti periksa. Sebelum DP komplikasi yang lain-lain itu boleh mau jadi. Jadi itu salah satu gejala dari penyakit obstruktif sleep apnea tadi. Kenapa sampai bisa susah mau mulai tidur? Makanya periksa, orang periksakan, orang obati sebelum jadi yang lain-lain. Ini bahaya sekali. Mudah-mudahan Pak Meki belum hipertensi, Pak Meki belum gula, belum asam urat. Jadi nggak boleh dibiarkan ya, harus segera diperiksa dan biar bisa dicarikan treatment yang paling tepat. Betul. Jadi usahakan sebelum mau jadi. Karena kalau terjadi, pasti ada sel yang rusak. Otak, jantung kalau kena, susah mau dikembalikan. Tapi kalau orang bisa mencegah sebelum orang mau bolak-balik rumah sakit karena komplikasi, lebih baik orang cegah. Begitu. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Meki tadi ya, dari line telepon. Next kita coba untuk baca dari live chat di YouTube ya, Dok. Wah, ramai sekali ini, banyak sekali yang bertanya, dokter. Kayaknya warga Manado nih banyak ya yang mengalami kesulitan tidur, yaitu ngorok ya gitu. Pertama coba kita baca dari, ini ada pertanyaan dari Rizka Yulina. Izin bertanya, Dok, kalau anak usia 4 tahun ketika tidur sering mengorok, apakah perlu diperiksa dan ditreatment ya, Dok? Saya pernah cek saat tidur masih bernafasnya lewat hidung, bukan mulut. Terima kasih. Iya, terima kasih silakan, Bu Rizka. Dokter. Ya, ini harus ya, karena anak ini penyakit obstruktif sleep apnea atau sindrom sleep related breathing disorder, artinya secara garis besar, secara umum itu ada penyakitnya disebut sleep related breathing disorder. Nah, sleep related breathing disorder sendiri ini yang salah satu adalah obstructive sleep apnea, central apnea, mixed apnea, dan everything else dan yang lain-lain. Nah, untuk usia dia bisa kena dari umur bayi sampai tua. Jadi artinya kalau anak seusia ini sudah ada keluhan, harus diperiksa dulu. Teman memang berbeda antara anak-anak dengan orang dewasa. Anak-anak itu paling sering karena mungkin tonsilnya besar, adenoidnya membesar, sehingga jalan nafasnya itu tersumbat. Tonsil itu yang amandel itu? Iya, amandel. Tonsil itu yang amandel, kalau adenoid yang di belakang amandel, tapi fungsi sama dengan amandel. Jadi dia menjaga sistem imun juga. Nah, itu membesar sehingga waktu membesar dia akan membuat jalan nafasnya tersumbat. Nah, anak-anak mempunyai gejala yang berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa mungkin jadi ngantukan, sakit kepala, gampang marah. Kalau anak-anak sebaliknya. Jadi lebih hiperaktif, nggak konsentrasi, nafasnya bangun tidur bau. Oh begitu. Iya. Terus keperpanjangannya dia kalau dibiarkan seperti ini akan jadi penyakit kronis, hipertensi, gula, obesitas. Jadi begitu anaknya sudah tahu, udah ngorok, periksa, terus kita lihat apa yang bisa terjadi. Maksudnya apa yang bisa kita lakukan.
Karena saya melihat dulu ada pasien saya bilang, dulu saya kecil memang ngorok dok, tapi saya tuh kurus. Kurus saya kecil, nggak gendut kayak gini, memang obes. Nggak gendut seperti ini. Nah sekarang besarnya, dia jadi obes, sudah hipertensi, sudah gula, udah gagal ginjal, udah semuanya. Oke, kalau tadi dokter bilang kan di jangka panjangnya akan terjadi penyakit-penyakit seperti itu ya dok. Berarti itu nanti terjadinya pas dia yang dari kecil itu pas besar atau pas masih kecil itu udah transisi. Mulai? Oh begitu. Transisi. Tapi di waktu anak-anak ini di anak-anak untuk yang misalnya usia masih 4 tahunan begini, dia jadi prestasinya akan terganggu. Pertama, terus anaknya jadi gampang marah. Anaknya akan jadi lebih irritable atau gampang dikit-dikit marah. Jadi kalau misalnya ada ibu bapak yang anaknya sudah ngorok gitu ya, diperiksakan, datang periksa, bilang anak saya ngorok, ini tidurnya, ada yang harus dilakukan, pasti bisa. Itu mungkin di Manado, Sulawesi Utara, daerah kami ini memang belum sering terpapar ya. Tapi kalau orang di Jawa sana sudah lebih mengerti. Ini kalau misalnya ngorok harus periksa, dan ini saatnya kita harus punya kesamaan. Masa kita ketinggalan? Nggak bisa, kita harus sama karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, intinya harus lebih aware ya kita ya. Lebih Jadi aware. ngorok ini intinya nggak bisa disepelekan, apalagi anak-anak itu bukan penanda bahwa tidur itu sudah nyenyak gitu, tetapi Betul. ada kondisi-kondisi medis yang harus diperhatikan ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan lagi dari Pak Meiki tadi yang dari line telepon ya. Kalau kita mau suka konsultasi tentang pertanyaan tadi di mana dok? Boleh kali dok. Boleh ya. Di rumah promo ya. Iya, nggak apa-apa deh. Maaf sekalian ya. sedikit. Di Rumah Sakit Hermina Manado, di kami memiliki sleep clinic, sleep and snoring clinic. Saya rasa pertama di Sulut ya. Oh iya. Jadi iya, jadi Bapak bisa datang konsultasi di Rumah Sakit Hermina Manado. Oke, bisa langsung request dengan Dokter Riana. Iya, boleh. Oke, siap. Ini kita ada telepon masuk lagi ya, silakan untuk diterima. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Dari mana Dengan Pak? Cliff dari Motoling, Insel. Oh oke, Pak Cliff dari Motoling. Silakan Pak, apa Ya, pertanyaannya selamat Pak? pagi Ibu. Ya. Riana kan? Iya, Pak Cliff. Halo, Riana, selamat Rina, pagi. Ina, pokoknya Ina ada no. Kita mau bertanya Pak Dokter. Kita jarang sih ngorok, kecuali kasihan alias leladang begitu. Kita tahu, kita sadar, kita dapat tahu bahwa kita ada ngorok. Tapi kalau tenang sih. Kadang-kala kita kalau memang meyakinkan for kita kalau mengorok, kadang-kala kita rekam dong. Jadi kita buka di media sosial, ternyata kita ngorok, kita enggak gitu. Jadi enggak memang nyanda begitu mengorok dan kecuali yang capek. Sekarang kita mau bertanya Pak Dokter, apakah kalau mau tidur itu, apakah ada posisi yang bagus dong? Kadang-kala orang kan kalau cuma ngantuk, pokoknya tidur. Karena kita pengalaman juga pernah sih sama dengan dokter bilang taprop begitu dong, tapi tiba-tiba tak bangun kayak aduh langsung kasih yang tuh nafas karena ada kan yang terjadi tidur bagus akhirnya sudah tak bangun toh. Dan paling terakhir apakah posisi bagaimana Kang kalau terang bemiring kiri itu tidak baik atau seperti apa? Soalnya kita pernah pengalaman kita kalau kiri sama dengan taprop di jantung dong. Cucu begitu. Jadi ternyata mungkin tidak boleh karena orang kan mau GP toh yang mungkin jantung sebelah kiri kan. Jadi kira-kira ada tips atau posisi yang bagus untuk tidur itu seperti apa? Itu saja, terima kasih dan Makasih Pak Baik, terima kasih Cliff. Pak Cliff Makasih dari Pak Cliff dari Motoling. Motoling Kang, jauh ya. Mar tetap lihat udara katu dekat. Oh oke, silakan. Jadi Dokter Pak Cliff dijawab. terima kasih pertanyaannya. Ini akan menjawab mungkin banyak dari masyarakat yang menganggap ngorok itu hanya karena kecapean. Betul. Sebelum kita pastikan tidak ada henti nafas, jangan pernah menganggap ini kecapean. Ingat baik-baik. Jangan sok keburu stroke baru mau bukan kecapean.
Karena tapi pasien yang kita bilang tadi, perempuan 37 tahun tadi, kita tanya ngorok enggak tidurnya? Enggak, kok cuma kecapean, kok enggak keras. Penyangkalannya banyak sekali. Terang periksa 25 kali per jam berhenti napas. Astaga. Selama dia tidur kurang lebih 6-7 jam. Oke. Bagaimana dia nak mau stroke? Jadi hentikan pemikiran mau bilang kalau ngorok hanya lelah. Pastikan dulu, sama deh yang orang bilang begini, aduh kita stok kolesterol, sakit tapi belakang sini. Iya. Nin tahu pas periksa kolesterol normal, bukan karena ada penyempitan saraf di belakang. Jadi sebelum ada data, jangan pernah berpikir orang baik-baik saja. Karena ini penting sekali, karena ini mengancam nyawa. Sama dengan Pak Cliff Darasa, tiba-tiba tahu tidak bernapas. Betul, karena itu yang sedang terjadi. Jadi jangan anggap ngorok itu kecapean. Tidak. Datang periksa, tolong tentukan betul-betul apakah ada henti nafas atau tidak. Karena ada memang yang ngorok itu normal. Artinya ngorok saja bunyinya. Biasanya karena itu yang tadi saya bilang bengkok hidungnya sini, jadi ada getaran turbulensi itu yang membuat bunyi ngoroknya, tapi henti nafasnya tidak ada. Jadi nafas di sini aman. Itu ya kita bilang primary snoring, oke. Tapi kalau misalnya sampai nggak bernapas kayak Pak Cliff bilang tadi, itu udah pasti ada henti nafas. Jadi jangan anggap itu normal. Oke. Jangan nanti semua ke stroke baru aduh betul kote. Terlambat. Jadi jangan. Terus yang kedua, posisi tidur. Kalau pada pasien-pasien normal tanpa ngorok, pasien-pasien normal tanpa ngorok, posisi tidur kalau hadap kiri kanan itu menurut penelitian sama saja. Jadi tidak ada istilah kiri menekan jantung, tidak. Torang pe jantung ini dilindungi oleh tulang rangka yang begitu keras. Yang biar cuma torang tindis begini tidak akan menghimpit itu jantung. Tuhan so dedikasikan, Tuhan so ciptakan begitu sempurna. Jadi jangan khawatir mau tindis begini. Oh itu jantung mau tak tindis. Bukan lombo-lombonyi orang Tapi pe. memang itu sudah jadi mitos di mana-mana Betul. juga. Berarti itu mitos ya dok, kalau Mitos. untuk posisi tidur Betul. ya. Jadi enggak masalah mau miring kanan atau kiri itu sama saja. Kalau orang itu normal, Oh, tidak oke. ada penyakit sleep apnea. Oke. Tapi kalau pasiennya mengalami obstruktif sleep apnea, ketika Bapak Ibu melakukan pemeriksaan polisomnografi, di situ akan ada hasil. Bapak akan lebih mengorok hadap kanan, hadap kiri atau terlentang. Jadi dari situ bisa kita rekomendasikan tidurnya miring kanan, miring kiri, ini itu dari situ. Oke. Jadi jangan anggap tidur ngorok itu normal. Oke. Nah, yang kedua mungkin bagi orang yang normal ada beberapa penelitian dan ini cukup meyakinkan penelitiannya karena sudah lebih banyak yang dilakukan. Kalau tidur hadap kanan, ini pembuangan otak kita jadi lebih lancar. Oh, begitu. Jadi aliran pembuangannya jadi lebih lancar. Dia mencegah kita untuk demensia, dia mencegah kita untuk ya terutama demensia karena berhubungan dengan pembuangan sel-sel debris atau sel-sel buangan dari otak. Oke. Tapi tidak ada hubungan yang bilang hadap kiri jantungnya tertekan, tidak ada. Kalau berhubungannya dengan itu nggak ada. Nggak ada. Gitu. Tapi Jadi memang disarankan lebih baik miring ke kanan. iya, pertimbangan karena tadi itu ya. pertimbangannya itu. Jadi kita juga harus menyaring segala sesuatu itu pakai logika, Iya. gitu, dan data. Jangan hoax dipercaya gitu. Oke, Itu betul. penting Nah, sekali. itu yang paling penting sih sebenarnya. Jangan langsung percaya hoax. Nah, gitu. Oke, ini ada telepon masuk lagi, boleh kita terima ya. Halo, dengan siapa dan dari mana? Halo, Ya, halo. selamat pagi. Pro 1 dengan dokter. Halo. Iya, halo. Dari Jokowi, Tohon. Oh, halo, Halo, Pak Pak. Jokowi. Salam. Makasih atas ini konsultasi gratis. Jadi pas di apa? Boleh, Cocok boleh. ya, Pak, ya? Makasih, Boleh ya, dokter. Pak? Ini gratis. Iya. Kalau konsultasi langsung kan bayar. Iya, silakan, Begini Pak. dokter, ini bukan baku saya dua. Kita kalau capek dan banyak kerja, tidur ngorok, mar kalau tidak capeknya enggak. Apalagi kalau popo di dompet kosong, udah lebih ngorok. Maaf, ini serius dokter. Yang kita mau tanya begini, ada ada contoh kasus begini, ada kita saudara lah. Dia memang dari kecil sampai tua, bahkan dia umur sampai 80-an dia menikah. Kalau dia tidak memang ngorok begitu. Jadi kalau waktu dulu orang yang masih kecil,
mengganggu tuh karena tidur banyak orang tuh. Waktu itu kan masih apa tuh. Malah kita heran dia umur sampai 80 berapa baru meninggal. Jadi itu mungkin cuma contoh kasus kan dokter. Kita ikuti juga PDP anak juga begitu dokter. Oke. Sepertinya kan dia PGN itu atau apa ya. Memang kalau orang dan ada sama-sama atau kalau orang keluar rame-rame dan kalau dulu waktu tidur pasti terganggu karena dia ngorok begitu tuh Pak. Orang Manado bilang Bamanggoro. Jadi menurut kita kan kalau analisa dari kedokteran itu apa faktornya? Atau kalau rupa orang kita mau tanya juga untuk kita kalau capek sekali dong bilang kalau lelah sekali kan baru ngorok. Mar kalau nggak capek apa kalau dan nggak kerja berat atau apa biasa. Itu kan nanti orang bilang tuh ngana tidur ngorok tadi malam. Mar serta kita pelajari karena capek kerja atau bagaimana. Jadi saya kira itu solusinya bagaimana itu dokter? Kan dokter itu pasti yang lebih tahu itu DP cara-cara tuh. Makasih atas konsultasi. Makasih Pak Jokowi. Makasih banyak tadi ya. Makasih banyak. Iya, terima kasih Pak Jokowi ya. Makasih. Oke, silakan dokter. Mungkin yang pertanyaan pertama tadi sudah saya jawab sebelumnya. Iya, betul, Jadi betul. karena memang sebelum ini kan contoh kasus ya. Ini yang saya bilang, ada kalau orang tidak periksa dulu, orang tidak datang periksa polisomnografi, orang tidak akan tahu itu ada henti nafas atau tidak. Bisa jadi memang ngorok yang Pak Jokowi ini ada bilang, bisa jadi pertama dia memang cuma primary snoring. Iya. Jadi harus ada datanya dulu bilang nggak ada napas atau bisa bernapas. Jadi bisa saja itu namanya primary snoring. Dan yang kedua, orang nggak pernah tahu, orang pehidup tetap Tuhan yang atur. Iya, betul. Betul, karena tapi orang punya hikmat. Iya. Artinya, saya sharing pengalaman. Saya punya pasien yang mengalami obstruktif sleep apnea dari talaut. Dia datang, dia hipertensi, dia dari penyakit itu dia hipertensi, dia kena saraf yang di wajah, sama sampai banyak. Sakit kepala terus begitu. Akhirnya berobat, dia punya obstruktif sleep apnea. Terus setelah diobatin, rupanya puji Tuhannya dia punya tekanan darah sudah bagus. Obat darah tinggi bahkan sudah mulai lepas-lepas. Tapi sewaktu dia mau datang kontrol kembali sama saya, dia bilang sama keluarganya, ini saya mau datang kontrol terakhir karena saya so sehat, so bagus. Ternyata beliau meninggal di kapal Barcelona. Siapa mau tahu? Itu Tuhan tahu. Iya. Tapi dia sudah mengambil jalan untuk mengambil hikmat untuk menjaga kesehatan dia. Iya, sudah. Jadi jangan berusaha ya dokter. Iya. Ini saya berusaha jangan orang berpikir pendek. Iya. Oh, kalau dia ngorok dia enggak apa-apa berarti kita lihat enggak apa-apa. Bukan begitu. Orang mesti cari tahu kita ngorok ini kita ngorok saki atau ngorok lain ini. Iya, betul. Jadi datang coba periksa, orang lihat apakah ada henti napas atau tidak. Karena kebanyakan kalau misalnya apalagi tuh kalau so ngorok, so hipertensi, so gula, so asam urat, so pasti dia pengorok enggak betul. Betul. Jadi intinya memang harus periksa dan periksa betul. Ya. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa ngorok ini adalah penyakit yang tidak kita bisa deteksi secara kasat mata ya dok. Betul, kasat mata. Betul. Orang kan so hidup di dunia modern. Ya. Kalau mungkin zaman dulu, orang petua cuma masuk apa ini ambil akang daun apa kamari. Iya. Betul. Boleh, tapi sekarang orang so hidup di dunia modern di mana ilmu pengetahuan itu sangat besar, sangat luas. Dan jangan orang tinggal di dalam ini ilmu di sana so luas, orang sebenarnya bisa so menolong orang lain. Akhirnya akan kepercayaan ini yang baku bercerita satu dengan yang lain bilang enggak apa-apa kok itu deng sana ya. Yang ngorok-ngorok sana udah sehat-sehat sampai 80 tahun. Iya. Jangan. Tetap mesti periksa. Dan tiap case juga berbeda ya betul. Dok ya, tiap orang juga berbeda. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya di chat live YouTube ya. Ada dari Aidil Akmal. Pagi RRI, apakah ngorok selepas kerja berat juga termasuk dalam kategori ngorok yang perlu diperiksa ke dokter? Kategori ngorok, kerja berat, selepas kerja. Nah ini yang tadi juga, jadi memang kadang-kadang gini, kita tidak pernah tahu menghitung secara real
Kecuali memang Pak Aidil tadi menghitung secara real, hari ini saya tahu saya ngorok, hari ini saya tahu saya tidak ngorok, dihitung nih secara real 1 minggu berapa kali. Nah kalau memang sudah 1 minggu lebih dari 3 kali, itu sudah tanda awas. Oh. Nah cuma masalahnya Oke. kita tidak pernah akurat akan itu. Betul ya. Nah sekarang kita dihadapkan dengan teknologi baru yang mungkin yang gampang supaya kita dapat mendeteksi sendiri di rumah. Teknologi barunya yang namanya smartwatch. Oke. Jadi smartwatch itu sekarang dia udah ada Bisa itu, Dok, pendeteksi mendeteksi. saturasi oksigen, Iya, betul. Jantung juga Iya, heart rate ya. iya. Jadi dari situ kalau misalnya memang Bapak merasa, aduh ini saya benar ada turun saturasi oksigen atau enggak, silahkan pakai supaya benar-benar ngerti, benar-benar tahu bahwa oh iya nih memang turun nih saturasi saya, berarti memang bermasalah gitu. Intinya saya sudah ulang dari awal sampai di sekarang ini, intinya masalahnya itu bukan masalah bunyinya, tapi di tidak bernapasnya atau kurang nafasnya. Itu yang mengancam nyawa kita. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan kita harus bernafas. Makhluk hidup diciptakan harus bernafas. Kalau tidak, gimana kita mau hidup? Iya, betul. Jadi itu yang utama justru. ya. Oke. gitu. Jadi berbeda itu. Kalau misalnya cuma bicara bunyi, ya mungkin primary snoring yang saya bilang tadi. Tapi kalau bicara nafas, nah ini sudah masalahnya. Inilah penyakitnya. Oke, berarti kapan sih Dok pasien disarankan untuk bisa sadar gitu bahwa ngoroknya nih udah parah dan bisa konsultasi gitu? Baik, jadi ada gejalanya. Jadi misalnya gejala malam hari, tidurnya ngorok kencang, sering terbangun malam mau kencing, sering batuk waktu tidur malam, tahu-tahu atau sering tersedak atau sering tidak bernafas, bangun pagi itu sakit kepala. Bisa setengah jam setelah bangun, 1 jam setelah bangun mengeluhkan sakit kepala, tidak pernah segar, selalu gampang capek, ngantukan, gampang mengantuk, terus habis itu gampang marah-marah. Oke. Karena tidur malamnya benar-benar kacau. Oke. Jadi kalau sudah ada seperti itu, konsultasikan. Oke, jadi itulah waktunya Betul. alarm untuk Alarm. konsultasi ke dokter. Betul. Oke Dok, Dok ini ada pertanyaan lagi nih dari WhatsApp ya. Selamat pagi RRI, apakah ngorok adalah penyakit keturunan? Salam sehat dari Maksi di Taas. Oke Pak Maksi, terima kasih pertanyaannya. Iya, keturunan iya. Karena yang seperti tadi saya bilang, salah satu faktor juga ras kan. Jadi kita rasnya misalnya memang sudah ada resiko untuk mendapatkan tidur atau mendapatkan penyakit obstruktif sleep apnea. Kadang-kadang gini, oh saya ngorok, anak saya ngorok, abis itu anak saya hipertensi, anak saya hipertensi. Ya anaknya bilang, oh ya enggak, orang tua saya hipertensi. Tapi kita nggak pernah benar-benar memperhatikan bahwa ternyata mungkin saja orang tuanya itu ngorok, lalu diturunkan ke anaknya. Jadi yang diturunkan bukan secara murni hipertensinya, ngoroknya. Iya. Oke. Perlu penting sekali ya, mesti mengerti masalah hipertensi ini banyak nih masyarakat. Tapi yang dipikirkan kadang-kadang namanya sudah hipertensi, mau tidak mau minum obat, harus minum obat. Padahal enggak. Kita harus deteksi dulu hipertensinya karena apa. Akar masalahnya ya, Iya, balik lagi dan saya ya. juga punya pasien yang udah lepas obat. Oh. Karena memang hipertensinya karena ngorok. Oh, berarti ngorok ini bisa jadi indikasi, bisa juga jadi penyebab ya Dok ya? Iya, Oh, maksudnya oke. iya karena penyebab kan kalau misalnya kita sudah bicara penyakit ya. Iya, betul. Indikasi karena kita gampang mau dengar. Oh ya Iya. ini gampang mau dengar, ini udah mulai ngorok gitu. Oke, baik. Next, kita coba. Tadi ada telepon masuk ya mungkin ya. Apakah jadi bisa tersambung? Halo? Halo. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Dokter. pagi. Ya. Pagi, Pak. Ini dengan penyiar Tika toh? Betul. Dengan Tika. Vika. Iya. Ini boleh usul. Mm-mm. Maaf ya ini sebetulnya tampung dulu 3 penelepon, Iya. baru dijawab oleh dokter. Oke. Cuma itu ya. Dokter begini dokter. Kadang-kadang dokter ada orang yang tidur toh. Mm-mm. Kebetulan saya pernah teman saya. Bahasa Manado jo dokter ya supaya boleh. lebih bagus.
Mana so mengoro? Saya tahu tidak mengoro. Kadang-kadang rupa dokter bilang sesak kancing. Oh, semua tabret itu nafas. Kan kita so takut dokter biar bagaimana kan. Oh dia penggorokan kuat, dapat dengar jauh. Keras kalau dia penggorok. Dan kadang-kadang so sama ada yang so kehabisan nafas dokter. Iya kan? Iya betul. Kita kan so takut dokter biar bagaimana kan. Dok. Marah ada tuh betul dokter bilang. Jadi mamang goro itu bukan karena capek. Tapi ada dokter orang yang tidur tidak mengoro dokter, nyanda. Iya. Tapi ada tuh ada tuh betul tuh klip datanya tadi. Jadi posisi tidur sebetulnya bagaimana supaya dia tidak mengoro. Pengalaman saya dokter karena so capek, kadang-kadang saya di kursi so tasono, so mengoro. Karena so capek so kadang-kadang juga nyanda capek, so mengero di kursi, tidur di kursi. Iya, tidur bukan telentang, tidur begitu dokter. Jadi sebetulnya ya mesti ada solusi itu dokter. Terima kasih banyak karena dokter so jawab. Makasih. Dokter, tuh pernah kita tidurin teman tuh so takut dia dokter. Wah, so tidak bernafas. Saya kira so tak kancing, memang so tak kancing dokter. So takut toh dokter, biar bagaimana kan? Oh, jangan-jangan ada toh dokter. So pikirnya corona bikin apa-apa. Padahal dia kata, dia teman bilang, oh dia Pak John memang tidur mengkoro. Iya. Oke Pak John, berarti balik lagi ke posisi dokter, ya dok ya? Pak ya, berarti ke posisi tidur ya tadi ya? Iya. Pertanyaannya ya, oke. Tika kalau dulu 3 penelepon. Iya Pak, siap Bapak. Terima kasih atas ininya ya, sarannya ya. Makasih banyak Om John. Dokter berkati. Tuhan berkati, makasih banyak Om John. Terima kasih banyak. Iya, oke Om John. Iya, ini pertanyaannya ini memang yang seperti tadi Dokter Soy sempat jelaskan. Memang masalahnya adalah di tidak bernapasnya. Kalau orang katuk tidur nyak bernapas ndak boleh. Ndak boleh sama sekali. Bagaimana orang lagi hidup, lagi bangun, kau tahan orang penapas. Oke. Ndak bisa. Jadi kalau misalnya orang misalnya so tidur kong so mangguro, so ndak bernapas, itu semesti periksa. So mesti saatnya berobat. Kong mesti bagaimana dok? Mesti posisi mana? Itu tadi dokter so bilang. Jadi orang so mesti periksa dulu. Supaya orang tentukan, bukan sembarang mau bilang, oh Om John hadap kiri Jo supaya aman. Nyanda. Orang mesti lihat, datang, periksa, ada hasilnya, datanya. Oh, ini kata Om John kalau tidur hadap kanan bagus karu. Kalau tidur hadap kiri, oh ini karu lebih bagus, lebih baik tidur hadap kiri. Tapi di situ harus ada datanya dulu Om John. Datanya mana? Nah, data itu diambil dari pemeriksaan yang namanya polisomnografi ini. Mar kalau misalnya orang tidak menggurur, Pak Om John datanya bagus karu ya. So betul itu dia, orang tidur harusnya tidak menggurur. Begitu. Jadi kalau dia menggurur mau bikin apa dokter? Periksa. Datang periksa supaya orang tahu ada berhenti napas kan nyanda. Kalau misalnya nyanda, oke, aman. Berarti ini primary snoring. Berarti orang bisa lakukan hal-hal lain. Kalau misalnya bilang, aduh, ada berhenti kote. Bernapas, boleh sampai ada yang 80 kali per jam, 100 kali per jam. Oh, jangan biar. Oke. Begitu. Oke, Begitu Om John. Menjawab ya untuk Pak John ya, jawaban dari Dokter Yana. Oke dok, mungkin kita menuju ke penghujung acara ya, gitu. Kita ini ya, pengen tahu gitu untuk gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari ya sebagai pencegahan. Apa sih dok yang bisa kita lakukan gitu untuk mencegah ngorok ini ya? Oke, jadi kalau misalnya tadi seperti yang saya bilang nomor 1 penyebabnya adalah obesitas. Jadi gaya hidup itu kalau misalnya boleh diet dan olahraga itu harus seimbang. Itu aktivitas harian harus bagus. Jadi aktivitas hariannya juga bagus, sehingga kita bisa menjaga berat badan, bisa menjaga kesehatan, sehingga tidak muncul obesitas, jalan nafas pun pasti akan bagus. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau misalnya memang kita sudah ngorok tidurnya, harus benar-benar diperiksakan sebelum kita jadi yang lain.
Itu yang paling penting. Karena orang bayangkan sekarang, orang bayangkan saja kalau orang sok kena tuh penyakit-penyakit hipertensi, gula, asam urat, jantung, stroke, demensia tuh lupa-lupa, insomnia tuh nggak bisa tidur, perlemakan hati dan lain-lain sebagainya. Kok orang masih bisa aja mau kerja maksimal? So nggak bisa, pasti. Karena apa? Pertama, menghabiskan waktu di rumah sakit. Mau pi kerja, kurang udah mau izin mau pi rumah sakit bak kontrol. Itu bukan hal yang baik. Ini mesti sadar. Biarpun BPJS gratis, kalau tiap hari dah ongkos mikro ke sana, tiap hari mau ongkos tunggu di rumah sakit beli, itu menghabiskan waktu, uang daripada mau pi kerja. Lebih produktif. Jadi mesti dari sekarang pikir, kalau ngorok bukan langsung bilang oh lelah, stop, jangan bilang begitu. Orang Sulawesi Utara harus lebih pandai, orang harus lebih pintar, orang harus jangan tak tutup dengan itu ilmu-ilmu yang baru. Karena ini so jelas ada dan pasiennya banyak dan komplikasinya terlalu banyak. Jadi kalau misalnya memang so rasa, memang manggoro, berobat. Ketika orang berobat, orang bisa mencegah, bahkan mengobati, itu pasti orang hidup jadi produktif, bermanfaat buat orang, kemuliaan untuk Tuhan. Jadi olahraga juga sebenarnya penting ya. Harus. Tetapi itu fondasi dasar kehidupan. Diet, olahraga, tidur. Ya perbaikan pola hidup sangat berpengaruh ya. Deh. Menuju penghujung acara ya Dok, mungkin silakan ada closing statement dari dokter untuk pendengar Pro 1 dan juga penonton channel YouTube RRI Manado. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 dan yang menonton di YouTube. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama jika ada keluarga, ada partner tidur, atau ada anak, atau siapapun yang mengalami keluhan seperti ini, harus segera dikonsultasikan, diinformasikan untuk konsultasi. Karena jika tidak, komplikasinya sudah ada di depan mata. Kalau misalnya kita membiarkan, kita menjalani komplikasi itu akan lebih berat daripada kita harus mencegah sebelum komplikasi itu terjadi. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih banyak ya. Makasih atas Vika waktunya juga untuk datang ke sini dan terima kasih banyak juga untuk pendengar dan penonton dari Pro 1 RRI Manado. Semoga informasi di Ruang Mitra pada pagi hari ini, terapi menghilangkan ngorok, bisa berguna dan bermanfaat untuk pendengar semua. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di Ruang Mitra selanjutnya dengan topik menarik lainnya. Dan terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.